Selamat pagi Jemaat Kalam Kudus Ambon yang terkasih di dalam Tuhan. Apa kabar semuanya? Di dalam Sapa Pastoral pagi hari ini kita akan sama-sama berdiam diri dan merenungkan firman Tuhan. Mari berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu. Engkau membangunkan kami kembali dari tidur semalam. Tuhan, Kau melindungi kami. Terima kasih Tuhan untuk hari yang baru. Terima kasih untuk kasih setiamu yang baru Tuhan. Tuhan, kami meneduhkan hati dan pikiran kami di hadapan-Mu. Mari Tuhan, Engkau yang tolong dengan hikmat, dengan pengertian yang daripada-Mu, supaya kami memahami perintah-Mu, firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Mazmur 46. Saya membaca ayatnya yang kedua. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong di dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah. Sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut. Sekalipun ribut dan berbuih airnya. Sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Saya langsung baca ke ayat 11 dan 12. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah, aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Tuhan semesta alam, menyertai kita, kota benteng kita, ialah Allah Yakub. Saudara sekalian, di dalam 5 tahun terakhir ini, saudara, ada begitu banyak informasi yang membanjiri pikiran kita, saudara. Sehingga dari banjirnya informasi yang kita terima, itu artinya pikiran kita itu menjadi hiperstimulasi. Saudara, hiperstimulasi itu artinya pikiran kita mengalami rangsangan yang melampaui batas. Berita dan pengetahuan yang datang bertubi-tubi itu begitu mendominasi pikiran kita. Di lingkungan masa kini dengan media yang terus-menerus membombardir kita setiap hari. Semakin sulit untuk kita menemukan waktu untuk duduk, diam, merenung, dan berdoa. Saudara sekalian, di dalam Mazmur 46, ayatnya yang 11, dikatakan, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Ayat ini mengingatkan kita tentang perlunya kita menyediakan waktu untuk fokus kepada Tuhan, untuk menemukan waktu tenang sebagai bagian yang terpenting setiap hari. Waktu untuk kita membaca firman Tuhan adalah waktu di mana kita mendengar suara Tuhan. Berdoa dan merenungkan kebaikan dan kebesaran Allah. Ketika kita seperti yang dialami oleh penulis Mazmur 46, dia mengalami sendiri bahwa Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong di dalam kesesakan itu sangat terbukti. Dan itu mengenyahkan semua rasa takut yang ada di dalam hati kita. Mengalihkan fokus kita dari gejolak dunia ini untuk memandang kepada damainya Allah. Menciptakan keyakinan yang menenangkan bahwa Tuhanlah yang memegang kendali. Sebising apapun juga dunia yang ada di sekeliling kita dapat menemukan kekuatan dan ketenangan di dalam kasih dan kuasa Bapa surgawi kita. Pergi ke tempat-tempat yang sunyi itu bisa menjadi salah satu cara untuk kita menenangkan pikiran. Namun ada kalanya kita juga tidak nyaman untuk berdiam dalam kesendirian. Mazmur 46 itu membahas tentang berdiam di dalam hadirat Allah Yakub, kota benteng kita. Saudara, kita tahu Yakub kemudian diganti namanya menjadi Israel. Adalah seorang yang bermasalah. Seorang pembohong yang melarikan diri dari keluarganya. Yakub bergulat dengan Allah. Dan Allah telah menetapkan Yakub untuk mengenalnya melalui pergulatan pribadi itu. Ya, bisa lihat di dalam kitab Kejadian pasalnya yang ke-32, mulai dari ayat 22 sampai ayat 32. Melalui garis keturunan Yakub, berabad-abad kemudian Kristus lahir untuk memberi kita damai dan pengampunan.
Apakah berdiam diri di hadapan Allah merupakan hal yang penting bagi Anda? Tuhan mau untuk menjadi Bapa yang penuh kasih bagi orang seperti Yakub, juga mengundang setiap kita untuk menjalin persekutuan pribadi dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami menyerahkan kehidupan kami yang bising, pikiran kami yang berantakan di hadapan-Mu, sehingga kami dapat belajar untuk tenang dan tahu bahwa Engkaulah Allah. Engkaulah Allah yang berdaulat atas semesta alam. Engkau juga berkuasa penuh atas hidup kami. Engkau yang menetapkan langkah-langkah orang benar. Tuhan, Engkau juga yang merajut masa depan kami, Tuhan. Oleh karena itu, sebelum kami memulai hari ini, kami mau meneduhkan hati dan pikiran kami di hadapan-Mu. Kami mau menimba semua kasih karunia, kekuatan ilahi yang datangnya daripada Tuhan. Tuhan yang memampukan untuk kami berjalan, menjalani hari ini dengan penuh rahmat yang asalnya daripada Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara, biarlah menjalani hari yang penuh dengan berkat Tuhan. Sampai jumpa.